Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hambanya yang bersyukur. Salah satu tujuan mengapa Allah menyuruh kita berpuasa adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah makanya ayat puasa ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Balik perintah puasa itu, Allah menginginkan kita, hambanya, menjadi pribadi yang bertakwa. Dan di saat ketakwaan itu sudah kita raih, Allah akan memuliakan kita dalam 3 keadaan. Pertama, Allah akan memuliakan kita saat di dunia. Kedua, Allah akan memuliakan kita saat meninggal dunia. Dan yang ketiga, Allah memuliakan kita saat nanti kita dibangkitkan padang mahsyar di hari. Ini luar biasa. Dimuliakan di dunia, orang yang takwa, Allah akan berikan solusi dari segala permasalahan hidupnya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Perintah sama Allah, Allah mudahkan urusannya. Urusan keluarganya, rumah tangga. Allah mudah. Dan bukan hanya itu, orang yang takwa Allah muliakan dengan cara diberikan berkahan dalam kehidupan, berkah umurnya, berkah ilmunya, hartanya, dan berkah segala apa yang melekat dalam dirinya. Kemudian orang yang takwa itu akan Allah muliakan saat dia meninggal dunia. Semua kita yakin bahwa kita semua akan meninggal dunia. Akan datang saatnya ajal menjemput kita. Bedanya, orang yang takwa itu meninggalnya nggak sama dengan orang yang tidak bertakwa. Maka, karena orang takwa ini adalah orang-orang yang dicintai sama Allah. Orang-orang yang disayang sama Allah. Ketika dia akan meninggal dunia, maka Allah wafatkan dalam keadaan indah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik. Bagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikat thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat thayyibin, diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khotimah. Itu makna thayyibin. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Malaikat-malaikat itu yang menghampirinya berkata kepadanya, dibisikkan ke telinganya, salamun, selamat, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kamu jangan takut, surga sudah dibuka pintunya untuk. Nah, sebelum dia wafat, orang takwa itu diperlihatkan oleh Allah surga, tempat tinggalnya kelak. Atau senyumlah dia melihat keindahan surga. Maka kita sering menyaksikan ada orang yang meninggal tersenyum, dan bisa jadi
sebelum dia meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Subhanallah. Inilah yang Allah janjikan untuk orang yang takwa. Ketika matinya, Allah wafatkan dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah meridainya. Beda tentunya dengan orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang zalim, ya sangat beda. Kita lihat Al-Quran, walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah ngerinya seandainya engkau menyaksikan orang-orang yang zalim itu sedang meregang nyawa. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, maka malaikat-malaikat itu datang menghampirinya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan memukul-mukul tubuhnya sambil berteriak, keluarkan nyawamu. Jadi, ya, orang-orang yang zalim itu saat meninggal dunia mengalami ketakutan, mengalami penyiksaan. Ya. Kenapa? Karena akibat dosa-dosanya, akibat kemaksiatannya, Allah hinakan dia ketika meninggalnya. Sangat jauh berbeda dengan orang yang bertakwa. Dan terakhir, orang takwa Allah muliakan hidupnya nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Allah bangkitkan dalam keadaan mulia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah, ketika kami bangkitkan orang takwa itu dari kuburnya, kami halau mereka itu ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar sebagai utusan yang mulia, sebagai utusan yang terhormat. Wafda, mana wafda? Sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, di mana Rasulullah menjelaskan orang yang takwa itu ketika bangkit dari kubur, maka Allah muliakan dia, berikan dia pakaian kemuliaan. Bukan cuma itu, Allah sediakan untuknya di padang mahsyar sebuah kendaraan yang istimewa, di mana kendaraan itu Nabi gambarkan mirip dengan seekor unta berwarna putih, namun memiliki sayap dan pelananya, tempat duduknya terbuat dari emas. Yang lain di padang mahsyar berjalan kaki di berkendaraan. Yang lain di padang mahsyar menangis histeris, dia tersenyum. Kenapa? Karena Allah selamatkan dia dari huru hara panasnya suasana padang mahsyar. Inilah ya yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.